Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa dengan Ustadz Mahyani pada pelajaran Ulumul Quran untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Hikmatu nuzulil Qur'ani ala sab'ati ahrufin. Hikmah turunnya Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Dengan 7 huruf atau dengan 7 dialek bahasa. Tatalakhasu hikmatu nuzulil Qur'ani. Hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf itu tatalakhasu, terangkum fi umurin, dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama, taisirul qiraati wal hifdzi. Taisirul qiraati, agar mudah dibaca, wal hifdzi, dan dihafal, ala qaumin ummiyina, oleh kaum yang ummi alias yang buta huruf. Likulli qabilin, karena setiap kabilah, minhum, di antara mereka, lisanun, memiliki lidah, yaitu memiliki bahasa tersendiri alias memiliki dialek bahasa tersendiri. Wala ahda lahum, dan tidak ada ikatan perjanjian bagi mereka, bi hifdzis syara'i'a, untuk menghafal syariat-syariat. Wala ahda lahum, dan tidak ada ikatan perjanjian bagi mereka, bi hifdzis syara'i'a, untuk menghafal syariat-syariat. Fadlan, terlebih lagi, an ayyakuna dzalika, manakala hal itu, mimma allafuhu, dari apa yang telah mereka karang atau yang telah mereka susun. Jadi tidak ada ikatan perjanjian bagi mereka untuk menghafal syariat-syariat, dan terlebih lagi manakala hal itu dari apa yang telah mereka karang atau telah mereka susun. Wa hadhil hikmatu nassat 'alaihal ahadits fi ibaratin. Wa hadhil hikmah, dan hikmah ini, nassat, telah ditetapkan, 'alaihal ahadits, oleh hadis-hadis berikut. An Ubay qala, diriwayatkan dari Ubay qala, dia berkata, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril inda ahjaril mira, di ahjarul mira. Faqala, lalu beliau bersabda, Inni bu'ithu, sungguh aku diutus, ila ummatin ummiyina, kepada umat yang ummi, yaitu umat yang buta huruf. Minhumul ghulamu, di antara mereka ada yang hamba sahaya, wal khadimu, dan pelayan. Wassaykhul asu, dan orang tua yang lemah, wal ajuzu, dan orang yang sudah tua renta. Faqala Jibrilu, lalu Jibril berkata, falyaqra'ul Qur'ana, maka dari itu hendaklah mereka membaca Al-Qur'an. Ala sab'ati ahrufin, dengan 7 huruf, yaitu 7 dialek bahasa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Tabrani bi isnadin sahih,
dengan sanad yang sahih. Yang kedua, hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 dialek bahasa. Hikmah yang kedua, i'jazul Qur'ani lil fitratil lughawiyah. I'jazul Qur'ani, kemu'jizatan Al-Quran lil fitratil lughawiyah, sebagai bentuk fitrah bahasa indal Arab, di kalangan orang Arab. Fata'addada munahit ta'lifis sawti. Fata'addada, maka beragam, munahit ta'lifis sawti, susunan aspek suara atau aspek fonologi, lil Qur'ani, bagi Al-Qur'an. Ta'addudan, dengan bentuk keberagaman, yukafi'ul furu'ah, yang menyesuaikan al-furu'al lisaniyata, yang menyesuaikan cabang-cabang lisan atau cabang-cabang dialek bahasa. Ta'addudan yukafi'ul furu'al lisaniyah, dengan bentuk keberagaman yang menyesuaikan, yaitu menyesuaikan al-furu'a al-lisaniyah, menyesuaikan cabang-cabang lisan, yaitu cabang-cabang dialek bahasa, allati 'alaiha, yang mana padanya, yaitu pada cabang-cabang dialek bahasa tersebut, fitratal lughati fil Arab, lahir fitrah bahasa di kalangan orang Arab. Hatta yastati'a kullu Arabiyyin, hingga setiap orang Arab itu mampu ayyuqi'a, membaca, bi ahrufihi, mampu membaca huruf-hurufnya, yaitu huruf Al-Quran, wa kalimatihi, dan juga kata-katanya, ala lahnihil fitriyyi, sesuai dialeknya yang fitrah, yaitu yang murni, walah jati qaumihi, dan logat bahasa kaumnya. Ma'a baqa'il i'jazi, bersamaan dengan tetap berlakunya mu'jizat, alladzi tahadda bihi rasulul Arab, alladzi tahadda bihi rasulu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantang al-Araba, bangsa Arab, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Ma'al ya'si, dan bersamaan dengan rasa pesimis, yaitu perasaan putus asa, min mu'aradatihi, untuk melawannya, yaitu untuk melawan Al-Quran. La yakunu i'jazan, dengan demikian ia, yaitu Al-Quran, la yakunu mu'ijazan, bukan hanya suatu mu'jizat, lilisanin, terhadap satu lisan atau satu bahasa saja, duna akhar, tanpa yang lainnya, tanpa bahasa yang lainnya. Wa innama yakunu i'jazan, dan bahkan sungguh ia, yaitu Al-Quran itu, i'jazan, ialah mu'jizat, lil fitratil lughawiyah, terhadap fitrah bahasa itu sendiri, indal Arab,
yaitu bahasa yang berlaku pada orang Arab. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berikutnya hikmah yang ketiga dari hikmah turunnya Al-Quran pada 7 dialek bahasa. Yang ketiga adalah i'jazul Qur'ani, kemu'jizatan Al-Quran fi ma'anihi, pada makna-maknanya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Fa inna, maka sungguh, taqallubas suwaril lafdhiyah, maka sungguh perbedaan bentuk-bentuk lafal, fi ba'dil ahruf, pada beberapa huruf, wal kalimati, dan kata. Fa inna taqallubas suwaril lafdhiyah, maka sungguh perbedaan bentuk-bentuk lafal, fi ba'dil ahruf, pada beberapa huruf, wal kalimati, dan kata, yatahayya'u ma'ahu, yatahayya'u, akan mempermudah, ma'ahu, dengannya, istinbatul ahkami, dalam menyimpulkan hukum-hukum. Allati taj'alul Qur'ana, yang membuat Al-Quran itu mulaiman, selaras, atau cocok, likulli asrin, untuk setiap masa. Walihada, maka dalam hal ini, ihtajjal fuqaha'u, para ahli fikih berhujjah, yaitu menjadikannya sandaran, fil istinbati, dalam mengambil dan menyimpulkan hukum, wal ijtihadi, dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum, biqira'atil ahrufis sab'ati, dengan qira'ah 7 huruf, yaitu 7 dialek bahasa. Hikmah penulisan atau pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dalas alaihil asaru, asar-asar atau jejak-jejak sahabat, dalat, menunjukkan, anna jam'a Utsmana lil Qur'ani, yaitu sungguh pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu lil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an, anna nuskhal lahu, yaitu sungguh mushaf yang ada pada beliau, ala harfin wahid, hanya memuat 1 dialek bahasa, minal hurufis sab'ati, dari 7 dialek bahasa. Hatta yujmi'ul muslimina, hingga beliau menyatukan seluruh umat Islam, ala mushafin wahid, pada 1 mushaf. Haitsu ra'a, yang mana beliau itu, yaitu Utsman bin Affan itu, ra'a, berpendapat, yaitu annal qira'ata bil ahrufis sab'ati, bahwa membaca Al-Quran bil ahrufis sab'ah, dengan 7 dialek
bahasa kanat li raf'il haraji. Kanat li raf'il haraji wal masyaqqati. Di waktu yang lalu adalah untuk mengangkat kesusahan dan kesulitan fi bidayatil amri, di masa awal Islam. Waqad intahatil hajatu ila dzalika. Dan sungguh kebutuhan hal itu, dan sungguh kebutuhan akan hal itu intahat, itu sudah berakhir. Wa turajjahu 'alaiha, dan ditetapkan padanya hasmu maddatil ikhtilafi, bahwa inti materi perselisihan fil qiraati itu ada pada bacaan. Bijam'in nasi ala harfin wahid, dengan solusi yaitu jam'in nas, menyatukan manusia, yaitu menyatukan kaum muslimin ala harfin wahid, pada satu dialek bahasa. Wa wafaqahu sahabatu ala dzalika, dan para sahabat telah menyepakatinya, yaitu menyepakati langkah Utsman radhiyallahu anhu ala dzalika, pada perkara itu, yaitu pada perkara penyatuan dialek bahasa. Fakana ijma'an, maka ini sebuah kesepakatan. Walam yahtajjus sahabah, dan para sahabat tidak menerapkan langkah penyatuan dialek itu fi ayyami Abi Bakar wa Umar, pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi walam yahtajus sahabah fi ayyami Abu Bakar wa Umar ila jam'il Qur'ani, dan para sahabat tidak menerapkan langkah penyatuan dialek itu fi ayyami Abu Bakar wa Umar, pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kenapa para sahabat tidak menerapkan langkah penyatuan dialek itu pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Umar bin Khattab? Nah, jadi walam yahtaju sahabah fi ayyami Abi Bakar wa Umar ila jam'il Qur'an, dan para sahabat tidak menerapkan langkah penyatuan dialek itu fi ayyami Abi Bakar wa Umar, pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ala wajhin, yaitu pada model langkah ma jama'ahu Utsman, seperti pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, li'annahu lam yahduth, karena li'annahu lam yahduth fi ayyamihima, karena pada masa mereka berdua, yaitu masa Abu Bakar dan Umar, belum terjadi minal khilafi fihi, belum terjadi perselisihan dialek bahasa. Ma hadatsa fi zamani Utsman, seperti yang terjadi pada zaman Utsman radhiyallahu an. Wa bihadza, dan berdasarkan hal ini,
Yakunu Utsman bin Affan, yaitu langkahnya. Berdasarkan hal ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu langkahnya atau kebijakannya, qad wufiqa li amrin azim, telah selaras atau sesuai dalam upaya menyelesaikan perkara yang besar. Apa perkara yang besar yang telah diselesaikan oleh Utsman bin Affan? Yaitu perkara raf'ul ikhtilaf. Perkara mengangkat atau menghilangkan al-ikhtilaf, perselisihan dialek bahasa, wa jam'ul kalimat, dan menyatukan dialek, wa arahil ummah, serta melegakan hati umat Islam. Demikian anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran Ulumul Quran untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Semoga apa yang bisa kita kaji tadi memberikan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Allahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.